Episode kali ini diawali Kalyani datang ke kuil dengan Vasen dan Gehna dan berdoa untuk kesehatan yang baik untuk Bakwati. Kalyani berkata ia memiliki keyakinan bahwa jika Anandi akan setuju maka dia akan lebih baik juga. Jagat dan Gauri akan pergi keluar. Saat itu tetangga, yang Jagat bantu, datang membawa menantunya dokter. Dokter menghargai dia dan bertanya bagaimana dia melakukan persalinan normal dalam kasus rumit itu. Jagat mengatakan ini kasus pertamanya. Dia terkejut dan menawarinya pekerjaan di kliniknya. Jagat dan Gauri sangat senang. Kemudian mereka pun berangkat untuk makan siang. Jagat dan Gauri di restoran. Jagat berkata dia ingin menerima tawaran pekerjaan itu. Tapi Gauri tidak senang dan mengatakan dia ingin memberikan konsentrasi penuhnya pada MS. Dia tidak bisa belajar dengan baik saat melakukan pekerjaan paruh waktu. Jagat berkata dia ingin penghasilannya. Gauri mengatakan untuk itu dia tidak bisa bermain dengan MS-nya. Kali ini pekerjaan ini tidak ada artinya. Tapi Jagat bersikeras menerima pekerjaan itu. Tapi Gauri mengatakan dalam pekerjaan sebelumnya juga dia berkelahi. Bagaimana jika kali ini juga muncul masalah? Jagat berteriak bahwa dia suka mendominasinya dan suka meminta uang padanya. Demi uang, dia bahkan menjual arlojinya. Ini keputusan terakhirnya bahwa dia akan mengambil pekerjaan itu. Dijayat Sarsif mengantarkan Anandi ke rumah dan hendak kembali pulang. Tapi Anandi meminta dia untuk tinggal di rumah untuk beberapa saat karena hujan deras dan jeep, mobilnya juga terbuka. Saat hujan sudah berhenti, maka dia bisa pergi. Makan menyapa mereka dan mengatakan dia akan pergi ke Godam dan mengatakan tidak ada seorang pun di rumah. Anandi memintanya untuk duduk dan pergi membawakan air untuknya. Sif mengeluarkan hadiah untuk Anandi dari mantelnya dengan sedikit ragu. Sedangkan Jagat mendapat fabes dari kata-kata Gauri dan sepertinya marah. Sif menyembunyikan hadiahnya kepada Anandi saat Anandi mendekat. Dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa memberikannya padanya. Mereka mendengar suara di kandang sapi dan melihat bahwa air merembes cukup deras ke dalam kandang sapi. Anandi bertanya-tanya apa yang akan terjadi pada hewan. Sif pun menawarkan bantuan. Dia mencoba untuk memblokir kebocoran di atap dan basah kuyup sepenuhnya dalam prosesnya. Dia meminta Anandi untuk memberinya selembar plastik. Saat dia berbalik untuk pergi, Sif memanggilnya Anandi, hati-hati. Dia menyadari bahwa dia tidak berbicara dengannya secara formal dan Anandi memperhatikan ini juga. Anandi mendapat selembar plastik. Saat mereka berdua melipatnya menjadi ukuran, tangan mereka bersentuhan, keduanya pun merasa malu. Sif kemudian menutupi lubang di atap dengan lembaran dan kebocoran pun akhirnya berhenti. Anandi berterima kasih kepada Sif karena telah membantunya. Sif mengatakan kepadanya bahwa selama dia ada di sana, dia tidak akan pernah menghadapi masalah. Anandi terdiam saat mendengar ini. Sif mencoba mengalihkan perhatiannya. Dia mulai bersin dan Anandi menawarkan untuk membuatkan teh panas untuknya. Anandi lalu memberi Sif handuk, tetapi Sif bersin terus. Anandi menyarankan agar dia mengganti pakaiannya, tetapi Sif menolaknya. Anandi mengatakan dia tidak berminat untuk mendengarkan alasannya, Sif pun tidak bisa berkata apa-apa. Anandi membawanya ke atas untuk berganti pakaian. Sif mencoba untuk memprotes, tapi Anandi menutup mulutnya dan meminta dia untuk berganti. Sif pun tersenyum melihat. Anandi menyerahkan beberapa pakaian ke Sif, tiba-tiba pakaian itu terjatuh. Keduanya pun menunduk ingin mengambilnya tetapi tidak sengaja kepala mereka bersentuhan, mereka pun saling bertatapan. Anandi lalu memberinya pakaian. Sif memberitahu Anandi bahwa dia ingin menanyakan sesuatu padanya, Anandi sedikit takut. Sif bertanya apakah dia bisa memberinya sesuatu untuk dimakan bersama dengan teh karena dia lapar. Anandi lega dan senang dan turun untuk membuat sesuatu. Di Mumbai, Gauri pulang dan memberi hadiah kepada Jagat. Gauri meminta maaf karena egois dan telah menyakiti Jagat.
Dia tidak menyadari bahwa dia sedang menyakiti Jagat dengan meminta dia untuk uang dan lain-lain. Dia memberikan beberapa nasihat tentang semua miliknya adalah milik mereka dan dia hanya menghentikan dia dari bekerja untuk kebaikannya sendiri. Jagat juga meminta maaf dan keduanya pun berbaikan. Jagat mengatakan dia tidak akan mengambil pekerjaan itu, dan Gauri pun sangat senang. Di Jayatsar, Anandi membuat beberapa makanan ringan untuk Shiv. Shiv datang ke sana memakai dhoti kurta. Shiv merasa canggung, tapi Anandi akan memberitahu dia bahwa dia terlihat baik. Dia berhenti sendiri dan mengatakan dia terlihat baik-baik saja. Shiv mulai mengoceh tentang bagaimana dia tidak bisa duduk diam setelah mencium semua aroma makanan. Shiv senang Anandi membuat pakoda. Anandi mengatakan ibunya biasa membuatnya saat musim hujan. Shiv mencoba mengambil satu dan menyadari itu terlalu panas. Anandi pun tertawa melihatnya. Shiv mulai membantu Anandi membuat halwa. Kemudian dia makan semua makanan dan memuji halwa tersebut. Anandi menggodanya bahwa dia juga membantu membuatnya, jadi terasa lebih enak. Anandi mengatakan kepadanya bahwa dia multitalenta. Dia adalah seorang kolektor, dia bisa memukul godas, bisa memperbaiki atap bocor, bisa membantu di dapur. Anandi tertawa dan Shiv sangat senang. Shiv mengatakan kepadanya bahwa dia terlihat tersenyum dan harus selalu tersenyum. Saat itu Kalyani kembali dengan Gehna dan Vasan. Kalyani bertanya tentang perjalanan Jaipur. Kalyani lalu memberkati Shiv. Kalyani kemudian memperhatikan pakaian Shiv dan mengatakan itu terlihat familiar. Anandi menjelaskan bahwa Shiv membantu memperbaiki atap kandang sapi dan basah kuyup, jadi dia memberinya pakaian Byron. Shiv mengatakan sesuatu yang menghargai Anandi. Dia merasa malu dan mengatakan dia akan pergi. Anandi berbicara dengannya dengan gembira, Kalyani dan yang lainnya memperhatikan hal ini. Setelah semua orang pergi, Anandi memperhatikan hadiah Shiv yang ditujukan kepadanya. Gehna dan Vasan mendiskusikan tentang Shiv dan Anandi. Gehna senang melihat perkembangannya. Vasan mengatakan dia mencintai Shiv karena memperbaiki semuanya sendiri, daripada memanggil seseorang untuk menyelesaikannya. Gehna mengatakan Anandi dan Shiv dibuat untuk satu sama lain. Di kamarnya, Anandi membuka hadiah Shiv dan melihat bingkai foto dengan cermin, dengan foto tersenyum di satu sisi. Dia juga menemukan catatan Shiv yang mengatakan bahwa dia ingin berbagi beberapa foto dengan dia, di mana dia tersenyum saat dia bahagia. Dia menulis kata-kata penyemangat untuk tidak membiarkan masa lalunya menjatuhkannya dan untuk terus maju dan bahagia. Shiv mengakhiri suratnya dengan mengatakan bahwa dia harus melihat bayangannya di cermin dan kemudian melihat foto-fotonya yang tersenyum dan berusaha untuk selalu bahagia. Anandi pun melakukannya dan tersenyum. Anandi duduk di tempat tidur dan melihat hadiah dan mengingat kejadian tadi pagi. Dia kemudian memanggil Shiv dan berterima kasih atas hadiah yang sangat dia sukai. Shiv memberitahu Anandi bahwa dia mengerti bahwa masa lalunya sulit tapi hari ini sepertinya Anandi baru ada di depan. Dia berharap dia mendapatkan lebih banyak dari ini di masa depan karena dia melakukan begitu banyak untuk orang lain. Shiv melanjutkan jika dia merasa dia dapat membantu Anandi. Anandi menutup teleponnya dan tersenyum dan berpikir. Gehna datang dan memanggil Anandi karena Kalyani memanggilnya. Kalyani menyuruh Anandi untuk tidur lebih awal karena di pagi hari mereka akan pergi menemui orang tua Anandi. Anandi terkejut dan menanyakan orang tuanya dan mengapa mereka pergi ke sana. Kalyani menutupinya dengan mengatakan dia tidak melihat orang tuanya untuk sementara waktu, tetapi Anandi tidak percaya dan mengajukan beberapa pertanyaan. Byron mengatakan bahwa mereka bertemu dengan orang tuanya. Anandi melanjutkan dengan beberapa pertanyaan dan Kalyani pun menenangkannya. Kalyani meyakinkan bahwa semuanya baik-baik saja. Dia melanjutkan ibu Anandi sedikit sakit, tapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan dan ayahnya merawatnya dengan baik. Anandi mulai menangis memikirkan orang tuanya.
Kalyani mengatakan padanya untuk tidak menangis, dia akan melihat orang tuanya setelah berbulan-bulan dan pasti ia sangat bahagia. Kalyani sendirian di kamarnya dan menelepon Shiv. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia merasa baik bahwa ada seseorang di sana untuk menjaga Anandi. Dan jika Anandi bersamanya maka dia akan bebas dari semua rasa sakit masa lalunya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia berhutang budi. Shiv mengatakan dia melakukan kebaikan dan ingin Anandi bahagia. Kalyani memberitahu Shiv tentang pertemuan mereka dengan orang tua Anandi dan bagaimana mereka senang mendengar tentang Shiv. Dia melanjutkan bahwa orang tua Anandi juga ingin dia menikah lagi. Bakwati akan berbicara dengan Anandi untuk setuju menikah lagi. Nenek berkata bahwa Anandi tidak akan mengatakan tidak pada ibunya. Shiv melanjutkan bahwa dia ingin Anandi bahagia dan rela setuju untuk menikah karena tidak ada yang memaksanya. Kalyani memberitahu Shiv bahwa tidak ada pasangan hidup lain yang cocok untuk Anandi selain dia. Hari berikutnya dengan penuh semangat pulang ke rumah dan mengingat masa lalunya di rumah. Anandi memiliki pelukan emosional dengan ayahnya dan menangis. Anandi bertanya di mana ibunya. Dia pun pergi menemuinya. Ayah Anandi menjelaskan kepada Kalyani bahwa Bakwati semakin buruk hari ini. Anandi pergi ke kamar dan terkejut melihat kondisi Bakwati yang melemah. Dia memeluk ibunya dan mulai menangis. Anandi melanjutkan bahwa mengapa dia tidak diberitahu bahwa ibunya sakit seperti ini. Anandi akan datang untuk merawatnya. Bakwati mengatakan dia tidak ingin menyebabkan lebih banyak kesedihan dalam hidup Anandi. Anandi telah melalui begitu banyak, ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan itu. Dia melanjutkan bahwa dia dengan senang hati mengirimnya ke kehidupan barunya tapi tidak ada untuknya saat semuanya hancur. Anandi meyakinkan bahwa dia tidak ingin Bakwati di sana karena dia tahu itu akan membuatnya sangat kesakitan. Anandi menangis dan keduanya berusaha menyembunyikan rasa sakit karena perceraian. Anandi menjelaskan apa gunanya dia tidak berbagi dengannya ketika dia masih jatuh sakit ini dan mengeluh kepada Hazan. Anandi ingin membawa ibunya ke Jaitsar ke rumah sakit mereka sendiri. Tetapi Bakwati menolaknya dan berkata ia akan baik-baik saja. Anandi mengatakan ketika penduduk desa ini tidak peduli dengannya ketika ibunya sakit jadi sekarang untuk apa ibunya di sini, dia tidak peduli apa yang mereka bicarakan. Dan kemudian Bakwati memintanya untuk melakukan sesuatu untuknya. Anandi berkata dia selalu melakukan apa yang ibunya minta. Bakwati lalu mengambil foto Shiv dan Anandi dan menunjukkannya kepada Anandi. Bakwati berbicara tentang Shiv dan memintanya untuk menikahi Shiv dan mengatakan tidak akan pernah meminta apapun lagi kepadanya. Anandi hanya terdiam dan melihat nenek. Anandi lalu menolaknya dia tidak akan pernah menikah. Aku akan melakukan apapun yang ibu minta tetapi tidak untuk menikah. Bakwati mencoba untuk meyakinkan Anandi. Anandi marah pada Kalyani. Nenek berjanji tidak akan memaksaku untuk menikah lagi. Bagaimana nenek bisa melakukan ini? Nenek datang ke sini agar aku bisa menikah dengan Shiv. Bakwati marah ke Anandi karena berbicara seperti itu dengan Kalyani. Kalyani tidak datang dan mengatakan apapun. Kalyani hanya berkata ada lamaran untuk Anandi dan kau menolaknya jadi jangan salahkan mereka. Dengarkan aku dan keinginanku. Bakwati menekan Anandi untuk menerima dan Anandi mengatakan tidak. Bakwati mengatakan dia akan beristirahat dengan tenang setelah Anandi mengatakan iya. Tapi Anandi bersikeras dan pergi dan Bakwati mengejarnya. Saat Anandi mencapai dekat pintu Bakwati berjalan dan pingsan sebelum Anandi keluar dari pintu. Semua orang menghampiri Bakwati dan mencoba membangunkannya. Anandi berbalik dan melihat ibunya terjatuh ia pun segera berlari. Kemudian Anandi mengatakan bahwa dia akan melakukan apapun yang ibunya minta. Dia akan setuju untuk menikah. Bakwati membuka mata dan mengatakan sekarang dia akan pergi dengan tenang. Bakwati berkata untuk Anandi kau beruntung kau memiliki keluarga seperti Kalyani dan semua memikirkan masa depanmu dan mereka akan memberikanmu dunia baru lagi dan jangan khawatir suatu hari kau mungkin mendapatkan lingkungan yang aneh tapi kemudian dengan sifatmu, kau akan membuat semuanya akan jadi lebih baik.
Kau mengubah semua orang di keluarga Singh, kau akan melakukan hal yang sama di keluarga Sif juga. Bakwati berkata dia mengerti dilemanya, dia tidak ingin meninggalkan Kalyani dan dia juga mencintai kita semua. Tapi orang yang membawamu ke rumah ini telah meninggalkanmu, jadi mari kita melakukan tugas kita. Dan aku akan berdoa ke Tuhan kali ini dengan kau mendapatkan keluarga yang baik dan suami yang baik yang akan mencintai dan merawatmu dan akan menjadi pendamping sejatimu. Bakwati meminta Anandi berjanji dia tidak akan mundur sekarang. Apapun yang terjadi, situasi apapun muncul dan Anandi berjanji dia tidak akan mundur dan mendengarkan Bakwati. Bakwati pun sangat senang. Bakwati memberitahu Anandi bahwa dia tidak akan menentang apa yang dia katakan dan Anandi berjanji bahwa dia akan melakukan segalanya dan agar Bakwati menjadi lebih baik. Bakwati mengatakan dia tidak lagi khawatir dan bisa mati dengan tenang. Kalyani menyuruh Bakwati untuk tidak pergi dan melihat Anandi bahagia dan Anandi adalah putri mereka sendiri. Bakwati senang mendengar ini. Bakwati memberkati Anandi dan kemudian meninggal. Semua terkejut dan Anandi mencoba membangunkannya dan merasa bingung. Dokter datang untuk memeriksa Bakwati. Dokter tidak bisa berbuat apa-apa, ayah Anandi bingung dan memanggil Bakwati. Anandi putus asa dan berbaring di Bakwati dan mengingat adegan masa lalu mereka ketika Anandi masih kecil. Semua orang pun menangis dengan kepergian Bakwati. Anandi hanya bisa menangis di depan ibunya. Oke, sampai di sini dulu episodenya dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.